Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Fadila Lamanda dari kelas PPKH 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai koperasi dan kemitraan peternak. Untuk subbab yang pertama mengenai pengembangan koperasi perunggasan. Keputusan Mentan nomor 472 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam kelompok, maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Koperasi perunggasan. Tugas utama koperasi adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak, sehingga mereka dapat meneruskan usahanya. Dan di sisi lain, menjamin produk hasil peternak yaitu telur dan daging ayam dapat diperoleh konsumen dengan harga murah dan mudah, sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. Contohnya yaitu Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jakarta atau KPPUJ yang diketuai oleh Marsekal Sri Mulyono Herlambang. KPPUJ merupakan koperasi produksi perunggasan yang tidak hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga pengadaan sapronak, pemotongan ayam, dan pemasarannya. Selanjutnya ada 5 faktor strategis untuk menentukan keberhasilan organisasi ekonomi. Yang pertama yaitu manajemen profesional. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, ketersediaan dana yang cukup. Yang keempat, jaringan yang luas. Dan yang kelima, dukungan pemerintah yang kuat. Lalu ada juga strategi dan kendala koperasi perunggasan. Nah, dalam strategi dan kendala koperasi perunggasan ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu koperasi perunggasan harus dikelola secara profesional, di mana pengurus koperasi harus bisa menjalankan koperasi sebagaimana mestinya dan memiliki kemampuan untuk memobilisasikan koperasi tersebut. Lalu yang kedua, dalam bisnis peternakan untung terbesar ada di sektor hulu dan hilir. Artinya apa? Dalam bisnis peternakan, tidak hanya berfokus di bidang budidayanya, tetapi kita juga bisa melakukan pengadaan di bidang sektor hulu seperti pakan, pembibitan, dan juga dilanjutkan di sektor hilir setelah budidaya, yaitu pengolahan dari hasil ternak tersebut. Lalu yang ketiga, di era globalisasi, jaringan pemasaran dominan menentukan perkembangan usaha. Memang di era globalisasi ini, sering sekali pemasaran menjadi hambatan karena kita sudah semakin canggih di mana pemasaran bisa dilakukan secara online. Nah, adapun hambatannya yaitu masih ada peternak yang belum mengerti cara sistem pemakaian dari penjualan online ini. Lalu yang keempat, peranan pemerintah harus ditingkatkan. Memang pada skala koperasi tidak semaju seperti peran lembaga swasta dan juga BUMN karena kurangnya fasilitas dari pemerintah sehingga dibutuhkan perhatian khusus terhadap koperasi agar bisa lebih maju seperti lembaga-lembaga lainnya. Lalu untuk subbab yang kedua yaitu perbedaan koperasi tradisional dan generasi baru. Berikut ini adalah tabel perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Untuk subbab yang berikutnya, agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Untuk persaingan global, menurut Sukirno, kemunduran peran sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh dua faktor, yaitu perkembangan permintaan yang lambat dan juga teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi. Produksi pertanian yang melimpah dengan harga yang stabil telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti konsumen yang dapat membeli pangan dengan mudah dan murah.
Namun di sisi lain, untuk produsen pertanian sendiri, kenaikan produksi ternyata telah menurunkan kesejahteraan sebagai akibat harga jual produk mereka yang semakin murah. Jadi di sini kasusnya di mana produksi meningkat, ketersediaan produksi tersebut meningkat, semakin meningkatnya produksi tersebut, harga jual produk tersebut semakin turun atau murah. Lalu salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing, yaitu dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan. Bisa jadi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Lalu selanjutnya untuk kemitraan usaha pertanian. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing yang tadi, pemerintah Indonesia telah mengarahkan para produsen pertanian untuk saling menjalin kerjasama kemitraan. Kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antar perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan 5 pola. Yang pertama, inti plasma, yang kedua, subkontrak, yang ketiga, dagang umum, keempat, keagenan, dan yang kelima, kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Untuk sebab selanjutnya yaitu kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Industri ayam pedaging atau broiler di Amerika Serikat merupakan penghasil daging terbesar melampaui daging sapi. Pada periode tahun 1930-an, usaha peternakan ayam diusahakan oleh peternak mandiri berskala kecil dengan tujuan utama untuk produksi telur, sedangkan daging ayam merupakan hasil sampingannya. Namun dikembangkannya bibit ayam untuk produksi daging, industri ayam pedaging saat ini berkembang secara mandiri, bukan lagi hasil sampingan industri perunggasan yang lain. Untuk perkembangan sistem kontraknya sendiri, meskipun industri ayam pedaging berkembang pesat, pada saat itu sebagian besar peternak masih menjalankan usahanya secara mandiri. Nah, kemudian pabrik atau perusahaan-perusahaan besar menyadari bahwa industri ayam pedaging ini sangat potensial untuk dikembangkan dan semakin memperbesar pasar mereka bagi produk yang mereka hasilkan. Konsekuensinya, mereka mengadakan kontrak produk atau kemitraan dengan peternak. Dengan sistem kontrak dapat menjamin pasar bagi pabrik pakan atau produk mereka, mengurangi resiko keuangan dan pendapatan ternak, serta menciptakan insentif bagi peternak untuk berproduksi secara efisien. Tanggung jawab atas resiko dan manajemen sebagian besar ditransfer kepada pabrik yang juga berperan sebagai integrator. Nah, lalu di sini ada 6 macam kontrak. Yang pertama, laporan keuangan terbuka atau open account. Dengan kesepakatan ini, kredit diperbesar sehingga mempermudah peternak memperoleh kapital. Lalu yang kedua, harga garansi atau guaranteed price, yaitu kontrak harga garansi memperkecil resiko harga dan output dan mengurangi kendala keuangan peternak. Yang ketiga, imbalan tetap atau flat fee, peternak diberi imbalan sebagai kompensasi tenaga kerja. Untuk yang keempat, kontrak bagian atau share kontrak. Biaya ditanggung bersama oleh integrator dan peternak. Dengan demikian, masing-masing punya kepentingan yang sama. Untuk yang kelima, konversi pakan atau feed conversion. Bonus konversi pakan diberikan kepada peternak bersamaan dengan pembayaran imbalan tetap tadi, berdasarkan pound per pakan atau berdasar pound pakan per pound ayam. Untuk yang terakhir ada kontrak kombinasi, yaitu combination kontrak. Kontrak ini biasanya meliputi imbalan tetap,
peternak disertai dengan pembayaran bonus untuk mencegah ketidakseriusan kerja peternak. Untuk poin yang terakhir yaitu serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Filosofi kemitraan mencakup 3 hal. Yang pertama, keadilan yang memuat kedudukan yang setara antara perusahaan dan peternakan rakyat serta menghasilkan mufakat. Yang kedua, keuntungan, keselamatan, ketahanan, dan kesejahteraan yang menuntut adanya keahlian dan penguasaan teknologi. Yang ketiga yaitu etika disiplin sebagai sikap dan niat baik dari kedua belah pihak. Dari filosofi tersebut harus menumbuhkan asas saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana filosofi dan asas kemitraan tersebut bisa dibina untuk memiliki skala ekonomi melalui kelompok usaha bersama dan koperasi. Menurut Dr. Yusmihat Yusja, pola kemitraan yang optimal adalah yang memenuhi 2 asas pokok, yaitu asas yang pertama, memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya, terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudahan tenaga kerja manusia, dan keuntungan sumber daya lainnya. Untuk asas yang kedua yaitu menciptakan produksi dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan, memenuhi mutu dan selera konsumen. Untuk menegakkan kedua asas tersebut diperlukan 3 langkah strategis, yaitu yang pertama, inaran atau industri ayam ras nasional harus dibangun dalam satu unit industri yang terintegrasi secara vertikal dari hulu sampai hilir dan menghindarkan kolusi dan kartel. Yang kedua, menetapkan batas minimum usaha rakyat di samping batas minimum. Lalu yang ketiga, swasembada bahan baku pangan dan memanfaatkan produk pertanian yang ada di dalam negeri dan berusaha sebesar-besarnya mengurangi ketergantungan pada bahan baku khususnya impor. Atas dasar 2 asas dan 3 langkah strategis tersebut, Dr. Yusmihat Yusja menawarkan konsep kemitraan tanpa kesepakatan harga input dan output. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil resume saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.